Halo, selamat datang di kelas online. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Kita mulai dari pelajaran IPS ya. Hari ini, di video kali ini, kita akan menyimak bagaimana kisah peristiwa dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Papa akan ceritakan tentang kedatangan tentara sekutu ke Indonesia yang menimbulkan konflik berkelanjutan. Kedatangan sekutu yang dibonceng Nika merupakan latar belakang konflik antara Belanda dengan Indonesia. Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ini anak-anak sudah tahu ya. Jadi setelah diproklamasikannya kemerdekaan, ternyata Indonesia belum sepenuhnya itu terbebas ya. Kemudian, ini proklamasi kita ini tidak diakui oleh Belanda, sehingga muncul berbagai upaya dalam rangka Belanda yang ingin menanamkan pengaruhnya kembali ke Indonesia. Konflik yang melibatkan antara Indonesia dengan Belanda terjadi dalam diplomasi maupun militer. Belanda menggunakan berbagai cara untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mendirikan negara boneka untuk memecah belah persatuan, melakukan usaha dalam diplomasi, dan menggunakan operasi militer. Belanda melakukan operasi militer ke wilayah Indonesia terbesar sebanyak 2 kali, yaitu agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Di sini ada foto sejarah terjadinya agresi militer I dan agresi militer II. Agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I dilakukan Belanda sebagai bentuk pengingkaran terhadap hasil perundingan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati sudah anak-anak pelajari di pelajaran sebelumnya ya. Sesudah persetujuan Linggarjati ditandatangani, hubungan RI Belanda semakin memburuk. Pihak kolonis Belanda menganggap persetujuan Linggarjati sebagai alat untuk memungkinkan mendatangkan pasukan-pasukan yang lebih banyak dari negerinya. Setelah merasa cukup kuat, Belanda menghancurkan Republik Indonesia dengan kekuatan senjata. Belanda mengingkari persetujuan Linggarjati dan pada tanggal 21 Juli 1947 melancarkan aksi militer Belanda pertama ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirimkan nota ultimatum yang harus dijawab dalam 14 hari, yaitu membentuk pemerintahan bersama, mengeluarkan uang bersama, dan mendirikan lembaga bersama. Republik Indonesia harus mengirim beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda, menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama termasuk daerah-daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda atau gendarmeri bersama, dan menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor. Perdana Menteri Syahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmeri bersama. Jawaban tersebut mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik. Namun, jawaban tersebut tidak memuaskan Belanda sehingga Belanda melakukan operasi militer di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Ini adalah aksi pertama.
Dan dari 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949 adalah aksi kedua. Agresi militer Belanda I mendapatkan berbagai kecaman dunia internasional, salah satunya PBB, dengan membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk menyelesaikan masalah Indonesia ke meja perundingan. Pada akhirnya, atas prakarsa dari KTN, Indonesia dengan Belanda dipertemukan kembali dalam sebuah perundingan, yaitu Perundingan Renville. Ini juga sudah Anda pelajari di perjanjian sebelumnya. Perjanjian yang dilakukan di atas geladak kapal US Renville. Jadi Indonesia dengan Belanda berunding dan menghasilkan keputusan yang dianggap sangat-sangat merugikan Indonesia. Kemudian agresi militer Belanda II. Belanda yang merasa berkuasa akhirnya kembali melakukan serangan yang kedua. Agresi militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara Indonesia menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Ini dia fotonya ya. Walaupun para pemimpin politik ditangkap, tetapi pemerintah Republik Indonesia tidak berhenti. Presiden Soekarno sebelum ditangkap telah memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pemerintahan terus berjalan melalui PDRI. PDRI juga mampu memberikan instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima gencatan senjata dan berunding dengan Belanda. Tindakan tersebut dilakukan untuk menarik simpati dunia internasional dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Republik Indonesia masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh Belanda. Nah, jadi seperti itulah kisah singkat mengenai agresi militer 1 dan agresi militer 2. Mari kita lanjutkan ke SBDP ya. Di sini akan Bapak jelaskan sedikit tentang tari indang. Tari indang menggunakan pola lantai horizontal atau lurus. Lurusnya bukan ke depan ya. Kalau depan itu vertikal, ke samping itu horizontal. Penari membentuk garis lurus ke samping dan melakukan tarian. Tarian ini bisa anak-anak lihat langkah-langkahnya di buku tema 2, atau anak-anak bisa menonton video-video di YouTube tentang tutorial melakukan tari indang dengan pola lantai horizontal. Sedikit pengetahuan tentang tari indang adalah tari yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Jadi jangan tertukar ya tari indang dengan tari saman. Jadi demikian pengetahuan sedikit tentang tari indang. Selanjutnya untuk langkah-langkah mempraktikkan tari indang bisa dilihat di buku tema 2-nya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat bisa di-share, di-like, atau di-subscribe ya. Terima kasih.